Yang merah. Lah, Apa apa? Gendruwo. Kamu gendruwo. Gendruwo. Mana? Tawanya gimana? Tawanya gimana? Udah senang ketemu cucunya kan? Saya udah tahu kamu ada di mana nih. Kamu di sini nih. Iya. Nih, kamu di sini kan? Iya, Hah? iya. Kamu di sini kan? Hah? Iya sakit. Ya sakit lah pasti, sakit lah. Ayo, mau keluar nggak? Nggak mau? Oke, bagus. Kalau nggak apa-apa nih, tak siksa nih, tak siksa nih. Nih, yuk. Tawa. Tawa. hai semua, kembali lagi di podcast Merinding bersama saya Kun Kun. Tentunya saya nggak sendiri, saya ditemani dengan teman saya Poci. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial nih, narasumber ahli spiritual. Mantap banget Kenalkan, ini. Kipram. Kipram. Apa Selamat kabar? datang Kipram. Baik, terima kasih. Salam bertemu kembali di acara Merinding. Nah, terima kasih sudah diundang. Semoga nanti apapun informasi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Beliau ini ahli di dalam bidang spiritual. Beliau juga khusus pengobatan non medis. Beliau ini juga ahlinya. Kita akan kulik-kulik sedikit. Saya mau tanya Om. Baik, silakan. Ini kan lagi rame nih Om, Iya. tentang cek kodam online. Iya. Itu beneran nggak sih Om? Bisa nggak orang itu ngecek kodam melalui cuman Nama sebut doang. nama, Sebut handphone nama, gitu loh, dari handphone online gitu Om. Ya, kalau menurut pengalaman pribadi saya, selama saya sebagai praktisi supranatural, itu sebenarnya nggak ada. Oh nggak bisa ya kayak Nggak gitu ya? bisa, nggak Oh. bisa. Itu hanya rekayasa saja. Itu Oh, yang menurut pribadi. Iya, iya. Tapi tergantung dari mereka. Gitu. Kadang-kadang kan mereka menciptakan seperti itu biar viral, biar terkenal. Iya, betul. Ya, tergantung motifnya masing-masing. Tapi pengalaman saya nggak bisa. Tata Ya. caranya biasanya gimana? Kenapa? Tata cara Biasa kalau untuk cek kodam, ya datang langsung. interaksi langsung. Ya, kita tetap muka, kita panggil kodamnya. Nah, kodam itu bisa muncul, bisa juga nggak, tergantung dari tingkatan kodam maupun dari si yang punya badan atau orangnya atau Iya. dibilangnya pasiennya. Tergantung. Kalau pasiennya bisa mengosongkan pikiran los, itu untuk mempermudah cepat kodam bisa masuk. Tapi pun kalau kodamnya itu ibaratnya malu atau dia belum mau, ya nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksa. Berarti itu ada prosesnya ya? Ada, itu butuh proses yang ya mungkin bisa. Ada ritual-ritualnya nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak, cuma kita berdoa aja, Bismillah, kita masuk, kita panggil kodamnya, baru nanti kita tanya. Sama ini Om, setiap orang tuh punya kodam nggak Om? Sebenarnya ada, cuma levelnya beda, tingkatan, jadi ada tingkatannya. kasta. Ya, itu. Jadi ada kodam yang biasa. Nah, kodam itu kan bisa, istilahnya bisa dibilang saudara kembar lah. Kalau Jawa namanya sedulur kembar. Iya, Ada yang bilang uyut, ada karuhun, ada dibilang eyang, macam-macam lah, tergantung daerah mana. Kalau Sunda misalnya kan pakai karuhun. Karuhun, betul. Kalau Jawa kan Iya. eyang kan gitu. Eyang. Nah, itu. Nah, tapi kalau bahasa umumnya atau bahasa Indonesia dibilang kodam. Kodam. Nah, seperti itu. Pernah nggak Om? Pas datengin kodam, kodamnya malah nantang gitu loh. Ada berontak gitu, ada nggak? Yang kayak gitu? Enggak. Kalau kodam Oke, gimana? itu biasanya mereka sosoknya adalah seorang kakek-kakek atau nenek-nenek yang tua, yang usianya udah di atas 100 tahun, dan suaranya ya kakek-kakek kalau nggak nenek-nenek. Itu. Nah, kalau yang datang tiba-tiba misalnya kayak harimau, wah ini kalau datang harimau ini berarti kan apa namanya, kalau istilahnya di dalam dunia supranatural itu, oh ini masih keturunannya Prabu Siliwangi. Siliwangi. Nah, baru ingat ya, Prabu Siliwangi itu kan berubah itu. Nah, itu pun juga dibilang iya atau tidak, karena kan namanya jin yang mereka bermetafora atau
bertransformasi sebagai harimau, itu kan bebas-bebas saja. Karena jin Iya, mau berubah betul. apa aja bisa. Gitu, kamuflase bisa. Kamuflase Itu kelebihan daripada jin. Iya. Ya kan, kalau manusia kan nggak bisa. Kalau manusia kan cuma ya bikin seolah-olah atau trik atau segala macam. Kalau jin mau menjadi apa bisa. Oh, Nah, Tergantung dari mereka. kalau kodam itu Om, sifatnya tuh apa Om? Baik atau negatif gitu Om? Kalau kodam positif Positif. dan baik karena dia Baik. adalah penjaga. Oh, pelindung. Saudara kembar. Ya, itu tinggal kalau mereka orang biasa mau mengasah, tentunya sudah ada gurunya. Karena kalau Iya. dengan tidak ada guru nanti jatuhnya nanti masuk energi negatif yang lain akhirnya menjadi gila. Itu yang orang-orang suka ilmu seperti itu. Karena nggak kuat gitu ya Om. Ya, karena nggak ada pendampingnya. makanya itu yang dikatakan ilmu ya. Iya, itu harus ada gurunya. Nah. Karena kalau nggak ada gurunya nanti bisa stres, bisa gila, nanti ngomong sendiri kan begitu. Iya, benar. Ini pertanyaan lagi dong. Ini kan saya bingung nih. Kalau setiap orang nih punya kodam atau punya pendamping satu-satu ya. Terus kalau kita seumpama kita lagi ngelamun, tahu-tahu ada yang masuk itu kodam apa jin lain? Bukan. Kalau dia masuk Ah, terus kesurupan kan? Iya. Ibaratnya kesurupan. iya. Nah, itu kodam kita gimana itu? Nah, Nah. jadi kodam itu ada yang nempel di badan, Oh. akhirnya menimbulkan sakit. Kalau nempelnya di kepala, kalau di pundak ya berat. Oh, Udah urut dan pecah nah, itu kita harus pindahkan. Jadi saya sering pindahin kodam itu ditaruh ke atas. Boleh ngikutin tapi di atas, nggak boleh masuk dalam tubuh. Kalau dalam tubuh nanti badan kita nggak enak sakit. Oke, oke. Gitu. Nah, dia tergantung. Makanya kan saya bilang kodam itu ada levelnya. Ada levelnya. Kalau ternyata jin yang masuk dia lebih tinggi levelnya, ya kodamnya takut. Nggak kuat. Apalagi kalau yang masuk banyak, ya kan? Kodam nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bantu. Akhirnya ketika sudah ada salah satu pasien yang saya obatin, habis itu saya bilang, saya panggil kodam kamu, saya tanya kenapa? Saya kalah, saya sendirian, mereka banyak, jadi saya nggak bisa ngelawan. Kalau satu lawan satu, mungkin saya masih berani. Dalam artian kalau dikaitkan dengan kesehatan tuh, saya masih bisa nahan Iya. sehat tuh supaya nggak sakit tuh, ya kan? Kena sawan atau kena Iya. santet itu masih kuat. Tapi kalau banyak royokan dia takut. Makanya dia bilang bantu saya, bantu cucu saya untuk keluarin semua ini apa namanya jin-jin negatif itu dari badannya seperti itu. Tuh, teman-teman merinding. Semisal kita masih punya kodam terus kita kesurupan, itu belum tentu kodam kita nolong, tergantung tikantan ya. Betul, Oh, betul, betul, gitu. betul. Dan ternyata fungsinya itu. Ya, Benar. Ibaratnya kita itu hidup itu punya filter ya. Iya. iya. Nah sebenarnya kadang-kadang kan kalau orang kan kita punya firasat ya. Iya, betul. Ya sebenarnya firasat itu ini menurut saya pendapat saya bukan pendapat orang lain kan, orang kan punya pendapat Iya, masing-masing. iya. Ketika kita firasat itu sebenarnya kodam itu ngasih tahu, awas kamu jangan kesana gini-gini. Nah itu petunjuk. Nah, petunjuk sebenarnya itu dari kodam. Saudara Gitu. sudah dikasih tahu. Sudah punya feeling yang kuat Iya, segala macam iya. itu. Cuma kan bedanya kodam ini kan nggak kelihatan. Iya. Nah masuklah dalam pikiran dan hati, diolahlah menjadi itu. Jadi kayak kalau orang bilang, oh gua ada bisikan dalam hati kok begini-begini. Nah itu berarti peka terhadap kodamnya. Nah itu peka terhadap kodamnya, terus mereka punya feeling yang kuat. Kok ini termasuk juga ketika kita datang ke suatu tempat yang angker, Iya. terus nih kodanya bilang ini tempat angker gini-gini, nanti langsung kontak dan langsung kok nggak enak banget ya. Iya, gitu. iya. Nah sebenarnya si kodam ini juga ngasih tahu bahwa ini tempat ini banyak energi negatifnya, Iya, iya. banyak jinnya seperti itu. Betul. Itulah sebabnya kalau kita ke tempat-tempat yang baru kita Iya. datengin, kadang tuh Ada suka, alert ya, merinding. Iya. Ya. Kok bisa gini ya gitu kan? Itu alert dari kodam kita kali ya. Iya, itu Maksudnya- ngasih tahu. Sudah kontak boleh. Ya ngasih tahu gitu. Dan mereka saling kontak, Hmm. gitu. Sama-sama nggak kelihatan. Iya, betul. Nah, cuma bedanya energi positif dan negatif. Iya, Nah, betul. seperti itu. Nah, selama hidup nih pernah disantet nggak? Pernah. Pernah. Waduh. Saya pernah mempelajarin ilmu hitam, Oke. terutama masalah ilmu santet, dan sudah pernah jalanin. Gitu. Singkat cerita, saya ngerjain mantan pacar saya dengan ilmu santet. Oke. Nah, Cinta ditolak dukun bertindak ya Om. betul. Ya kan? Nah, mau diceritakan apa enggak tergantung. Kalau mau ceritakan, saya ceritakan. Kalau enggak apa-apa. Iya. Nah, Ceritain dong. Boleh banget Om. jadi ceritanya begini ya. Waktu saya masih, kan ilmu itu saya pelajarin sebelum kita ambil ilmu putih, kita pelajarin dulu yang hitam. Nah itu waktu itu sebenarnya ilmu itu datangnya saya juga nggak tahu karena setiap
zaman anak muda dulu kan terkenal namanya ilmu pengasihan, pelet buat cewek iya, macam betul, kan. betul. Anak-anak sama zaman waktu dulu kan. Saya sering diajak sama temen ke dukun-dukun lah. Aha. Tapi anehnya, saya yang selalu dititipin pusaka. Teman saya nggak dikasih, cuma dikasih rapalan, dikasih Iya, iya, bacaan iya. segala macam, rokok sama didoain. Tapi saya dikasih jimat. Hmm. Tapi alhamdulillahnya setiap ikut saya nggak akan lama. Karena apa? Karena mungkin saya nggak cocok. Dan itu terjadi terus. Dan suatu saat saya punya pengalaman, saya dikhianatin calon istri atau pacar saya yang udah dijodohin. Cuma syaratnya satu, saya harus kerja dulu. Padahal pacaran udah lama lah, udah seketika 3 tahun. Nah, ketika saya udah dapat kerja, saya balikan, saya dikhianatin. Jadi malah pacaran sama tetangga sebelah. Waduh. Itu sakit hati dong. Kan Pasti. sebagai manusia sakit hati. Oke, akhirnya saya bilang ke saya waktu itu juga ada pendamping spiritualnya, ya saya panggil Eyang ya. Yang begini-begini ya sudah. Yuk sekalian kamu belajar caranya nyatet orang seperti apa. Jadi waktu itu syaratnya adalah sediakan puntung rokok, telur sama foto pacar saya Foto waktu itu. pacar. Nah, itu diserahin dulu. Serahin syarat yang berikutnya adalah saya harus datang ke kuburan tapi Jawa sendiri, nggak boleh temenin, ambil tanah yang orang meninggal tadi siang. Tanah Fresh, baru berarti ya? tanah baru, nggak boleh tanah lama. Sehingga pada saat karena memang saya sudah diantuin, khianatin, dirasa sakit hati, ya jin masuk lah, katalah apapun yang terjadi jin. Dan saya masuk ke tengah kuburan sendiri, nggak ada temennya, memang sarannya sendiri. Masuk tengah kuburan, nah di sekitar tengah kuburan itu ya banyak lah yang suara-suara penampakan, tapi saya bodo amat karena memang sakit hati ini Udah nggak mengalahkan peduli semuanya. Oh, ada suara gendut segala macam, bodo amat saja lah. Terus saya cari setiap ada pekarangan bunga, saya lihat tanggal berapa meninggalnya, oh ini bukan. Terus kuburan tuh udah saya injek-injek aja karena gelap kan, nggak boleh bawa senter segala macam. Waktu dulu juga belum ada HP kan. Akhirnya ketemulah yang tadi sore meninggal, tadi siang meninggal di kubur, ambil tanahnya, baru kasih ke saya. Diolah dengan segala macam, dicampur itu terus sama ini. Nah, habis itu saya dikasih tanahnya, suruh nyebar di depan rumah atau jalan yang dilewatin. Saya sebar. Besoknya dia nyari saya, ke rumah saya nyari. Itu saya kan kalau jamnya muda atau di kantor kan dipanggilnya Heru kan. Kalau sekarang dipanggilnya Kibram kan gitu kan. Karena udah tua dan sedikit ada ilmu spiritual lah. Nah, nggak ada, saya bilang nggak ada. Akhirnya dia sering datang, saya tinggal aja pergi, saya merantau lah ke Bandung, ngumpet dulu lah. Tapi saya pantau bahwa dia tuh sekarang stres gila, jadi jarang mandi, pacaran gonta-ganti, pokoknya wah. Dan kalau tidur ngigonya nama saya disebut Heru terus. Nah, suatu hari saya sadar bahwa ini sudah lewat 1 tahun dan menjelang puasa. Nah, sebelum saya menjalankan puasa, saya minta maaf, saya punya salah sama mantan pacar saya. Saya datang ke Semarang, dari Bandung ke Semarang, ketemu dalam jarak sekitar 200 meter. Saya cuma manggil aja dalam hati, kamu lihat saya. Lihat, lari tuh mantan pacar saya, dipeluk, saya diciumin. Terus dia minta nikah, minta kami segala macam. Akhirnya saya bilang, saya minta maaf, kamu jadi gila begini gara-gara saya. Jadi saya minta maaf. Akhirnya saya tiup di keningnya, udah kayak nggak sadar dia jalan aja. Ya sudah. Biasa aja langsung. Iya sudah. Akhirnya saya pantau lagi lewat teman saya, udah sadar, udah normal ya sudah. Kita masing-masing punya kehidupan masing-masing lah. Ya sudahlah, ya sudah saling maafin. Nah, singkat cerita, saya setiap ke orang pintar saya belajar gitu. Saya belajarnya bukan apa-apa. Oh ini mediasinya seperti ini. Rata-rata orang pintar atau paranormal itu mediasinya rata-rata kalau nggak pusaka keris, mandi kembang, kemenyan dan segala macam ritualnya itu umumnya seperti itu. Nah, saya akhirnya mengambil yang menurut saya secara Islami ya, saya menggunakan garam, tasbih. Kenapa garam? Nah, jadi garam. Kenapa garam? Garam itu kan dari air laut. Ya. Oke. Nah, ini penjelasan nih. Ya, laut itu kan sitanam loh. Betul. Ya kan? Nah, garam itu fungsinya untuk netrasi ilmu-ilmu negatif. Makanya ada pernah dengar kalau orang kena santet nyebrang laut daerah hilang. Terus ini kalau ini ternyata itu bukan mitos ya. Ini ada maksudnya penjelasan. Ada penjelasan. Makanya orang-orang zaman dulu pun sekarang kalau larung pusaka segala macam kan di laut. Iya. Nah, dibuang ke laut supaya energinya hilang.
seperti itu, hilang seperti itu. Jadi kenapa itu garam ya? garam. Jadi Iya, soalnya orang-orang zaman dulu lah maksudnya ngomong kalau mau bersihin rumah taburin aja garam ya kan? betul, Iya. betul. Buat ngilangin energi negatif ya kan atau apa kan kita nggak pernah tahu. Ternyata jawabannya ini gitu loh. Betul. Oke. Betul. Tapi garam pun juga harus didoain. Kalau Iya. cuma garam biasa juga Oke. enggak. Tapi kalau doanya juga harus orang khusus. Kalau orang biasa juga nggak mempan juga doanya seperti itu. Nah, kenapa garam, mediasi Iya. garam itu ketika kita doain itu punya reaksi. Ya walaupun kan bersifat gaib juga kan. Nah, tapi kan itu garam itu cinta Allah, laut kan cinta Allah. Nah, kita juga mintanya sama Allah. Ketika Allah izinkan ya terjadi, maka terjadi. Akhirnya itu terjadi semacam karma karena saya pernah melakukan santet tersebut. Iya. Akhirnya itu tahun 92 atau 3 lah kurang lebih ya. Akhirnya karma itu datang ke saya dan karma itu nyata. Saya kena santet tahun 2002. Waktu saya jadi manajer di Hotel Bidakara. Nah, itu saya berteru sama anak buah saya, kemudian anak buah saya ini Nggak terima ya? yang punya hotel bapaknya karena sering bikin ricu, ya kan. Akhirnya saya tegur dia malah mengancam saya untuk dikeluarkan sama bapaknya. Saya bilang ya sudah, saya nggak akan lapor ke bapak kamu, saya bilang itu. Akhirnya bersih tegang, saya ajak sebagai laki-laki, saya ajak kopi darat kan, dan kita tarung aja deh, kita dua, lu atau gue yang mati dah. Saya bilang kita akhirnya malam-malam saya datengin di jalan, dia takut. Saya cari di hotel, dia pulang. Akhirnya besoknya dia minta maaf, tapi dia udah pakai jimat. Dan saya udah diingatin salah satu security di hotel tersebut, namanya Pak Ketut nih, orang bisa juga, bisa ngelihat, ngasih warning ke saya, atau ngasih peringatan, hati-hati. Seminggu lagi Pak Heru akan kena. Saya kalau di kantor kan dipanggilnya Heru. Gitu kan, hati-hati. Bener, seminggu kemudian saya kena. Dan itu awal kena itu pas saya mau sholat maghrib tiba-tiba di sela-sela saya hitam. Hitam tiba-tiba kepala saya begini. Kayak stroke gitu kan. Di sini muncul benjolan kayak telur ayam. Biru. Sakitnya minta ampun. Sakit semua, semua sakit. Itu ada fotonya, dokumentasi? Fotonya dokumentasi nggak ada. Nggak ada ya? Ya, itu. Nah, akhirnya saya sholat, saya paksain, saya kasih minyak seadanya, jam 7 normal, hilang, normal hilang, udah bersih normal hilang. Dan itu terus seperti itu, kurang lebih seminggu. Akhirnya diserang lagi batuk. Saya batuk tuh ada seminggu itu. Yang anehnya, batuk terakhir itu saya keluar darah. Dan di darah itu ada rambut. Saya tarik panjang rambut cewek. Sampai dokter perusahaan bilang, wah Pak Heru TBC. Saya bilang, loh dok, saya ngerokok enggak, ngopi enggak. TBC dari mana? Ya mungkin bisa ketularan. Tapi ini rambut panjang apa? Oh geli deh, wah nggak tahu. Saya udah tahu bahwa saya adalah kena santet. Tapi kan dunia medis dokter nggak percaya hal seperti itu kan. Akhirnya saya nggak kuat karena saking lemesnya. Saya masuk ke rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi. Nah di situ saya dirongsen paru-paru, jantung semua normal, bersih nggak ada apa-apa. Saya bilang dok saya kena santet. Dokter nggak percaya. Karena kita nggak percaya Pak, dunia begini-gini dan hal seperti kita nggak percaya, mistis nggak percaya. Sudah, dokter mau ngecek apa lagi? Akhirnya di hari ketiga, dokter bilang, oke, cek otak. Kalau otak nanti ada kelenjar getah bening atau cairan otak putih di sini berarti Pak Heru kena kanker. Dan usia Pak Heru 3 minggu, 2 minggu. Terus saya bilang, boleh dok, nggak apa-apa. Saya bilang, mau ya di scan. Jadi masuk ke kayak bulatan begini, saya begini masuk, dingin sekali itu, di foto, alhamdulillah hasilnya negatif. Bingung lagi dokternya. Bingung lagi Pak. Saya udah bilang. Terus dokter bilang, kita pembuktian. Boleh pembuktian. Buktinya apa? Gini, nanti terjadinya waktu saya di vudu atau di santet itu, dikerjain itu maghrib. Oh, pasti ya. Kenapa Ya, maghrib ya? biasanya jam 5 ke atas sampai nanti jam 1, jam 2. Mau menjelang subuh hilang. Mereka berkolaborasi dengan setan besi dukun. Nah, begitu jam 6 saya suruh apa? Dokter bawa bius lokal yang cair, suntik sama obat. Nanti saksikan suster 2 buat saksi aja bilang gitu. Nah, datanglah dokter itu ke kamar saya maghrib. Kapan Pak Heru? Tunggu nih habis azan maghrib saya pasti kena. Begitu udah azan maghrib selesai masuk, langsung kepala saya kayak stroke kayak begini, ini keluar, ini dok lihat nih kayak tumor kan, keluar. Oh iya Pak Heru katanya sakit. Menurut Pak Heru gimana nih? Kalau menurut terawangan saya tuh, jadi ada sosok boneka tapi dililit kayak mumi, dikasih betadin darah, seolah-olah darah gitu kan, dan saya ditusuk-tusuk.
pakai jarum. Jadi sini semua tuh kayak ada jarumnya. Sakitnya minta ampun. Sampai saya bilang, sakit dok, sakit. Sampai saya keluarin mata, nah saya zikir aja. Akhirnya terus gimana Pak Heru? Ya udah bius saya, di bius. Saya nggak pingsan di bius pakai yang alkohol. Bius. Nah airnya pakai sapu tangan. Suntik, minum obat. Sejam nggak sakit, nggak pingsan, saya tetap aja. Gimana Pak Heru, kok nggak mempan? Ya nggak akan mempan karena ini badan saya sedang dimasukin jin-jin serangan dari dukun. Nah akhirnya terus bisanya gimana? Ntar jam 7 normal, jam 7 normal, 7 normal saya. Udah hilang semua. Kita ketawa lagi ngobrol. Baru itu dokter percaya. Oh gitu Pak, ya sudah. Terus gimana? Nggak apa-apa, solusi nanti saya telepon. Saya kebetulan saya dulu belum bisa karena itu masih tahun 2002, sedangkan saya mulai bisa pengobatan itu 2016. Nah tapi karena kata yang saya banyak kodamnya, ada kodam yang bagus jadi kuat. Tingkatan kodam saya tuh kalau istilahnya Raden lah gitu ya, atau kerajaan lah, jadi kuat. Saya telepon ke yang saya bilang ya saya udah nggak kuat. Ini kayaknya banyak yang nyerang. Sebentar, saya mediasi dulu. Akhirnya telepon balik, ya yang nyerang kamu tuh 10 dukun. Dari Sukabumi. 10. Karena yang ngerjain saya yang punya hotel Bidakara. Sukabumi. Itu tapi Bidakaranya aja yang disebutin hotel aja kan gitu. Kalau nanti kan jadinya nanti hal-hal begini kan nggak bisa dibuktikan dengan fakta. Iya. Ya kan? Itu kalau ini bisa dibuktikan, banyak pembunuh segala macam, deposit cepat ketangkep kan, nggak bisa. Itu hanya memberi gambaran saja, gambaran itu. Nah, ya udah, malam ini saya pagar dulu supaya kamu kuat. Nanti besok saya bawain obatnya. Jam 9 datang pagi, besoknya datang, saudara saya bawa air. Jadi kertas ditulisin Al-Quran, doa, dibakar, masukin air yang ada tadi, masukin gelas, udah diaduk, suruh minum. Nah, saudara saya pulang, nanti kalau ada yang aneh jangan kaget. Tidur, saya tidur lagi. Suster datang, Pak Heru, silakan ganti baju dulu. Ini spray mau saya ganti, karena udah 3 hari belum ganti saya kamar mandi dulu. Udah Pak Heru silakan, udah saya ganti spraynya, udah tidur. Itu jam 11 lah. Jam 12 saya bangun, karena saya tidur sejam. Jam 12 saja saya bangun. Saya kalau pergi toilet, pas pulang dari toilet, loh, kok di tempat tidur saya itu di kasurnya ada tisu. Tapi ini ada lendir kayak lendir sapi, gede-gede lendir di atas kasur. Tapi anehnya kasurnya nggak basah. Saya bilang, oh ini keluar penyakitnya yang di sini saya dapati. Begitu saya buka, ternyata benar. Jadi isinya itu ada sepian kaca, ada darah, ada tencoplas, ada kapas, ada jarum. Komplit. Itu benda-benda itu ada di sini. Iya, keluar dalam bentuk nyata keluar. Begitu saya bacain doa, Fatihah, saya buang aja tong sampah. Oh ya, ini udah keluar aman. Maghrib datang lagi dokter. Pak Heru gimana? Sudah aman dok, udah keluar nih. Ditungguin nggak sampai maghrib, sampai jam 7. Sejam itu dokter nungguin ada reaksi apa. Saya bilang nggak akan ada reaksi apa-apa, kamu udah keluar penyakitnya. Ditunggu itu, oh bener. Habis saja maghrib normal sampai jam 7, jam 8 normal. Yaudah, pengen tahu dok, yang sakit di sini tuh ada di tempat sampah dibuka. Wih serem ya Pak ya, ini santet. Dan nyata kan, itu keluarnya dari mana tiba-tiba di atas kasur. Kan kalau dipikir secara logika kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal, betul. Nah dari keluar itu saya sembuh untuk sementara waktu. Akhirnya saya suruh udah boleh pulang, saya datang ke yang saya dibersihin lagi, dirukyah lagi, dibersihin. Akhirnya rumah di Bekasi saya jual, saya pindah di Pancoran. Di Pancoran saya kos itu masih ada penyerangan. Saya masih ngos-ngosan, masih lemes lah. Jadi setiap pulang kerja, saya masuk ke pintu, ada belatung di depan pintu. Saya buka di atas kasur, kan saya tidurnya di bawah. Saya buka kasur, ada 20 belatung. Udah banyak. Akhirnya saya ambilin pakai sarung plastik, saya masukin, katanya bakar, saya masukin ke kol. Nah itu nyerang terus hampir 3 bulan lebih. Yang dirasa ya lemes, masih batuk, masih lemes. Akhirnya yang masihnya nggak enak. Ya udah, sampai saya ngejalin syarat yang tidur di depan pintu terus pakai bantal sapu icuk hitam, udah saya jalanin, udah tetapnya. Akhirnya suruh telanjang bulat jam 1 malam, jam 2 malam kelilingin kos-kosan, lari kecil lah selama 3 hari. Dan anehnya pada saat itu
orang itu sepi, nggak ada orang. Biasanya kalau nggak ada tuh orang jam 1 jam 2 masih lalu lalang, ada yang lewat pulang kantor, itu tiga malam sepi. Aneh. Aneh itu kan. Nah, sudah jalan nih masih yang. Ya sudah, nih saya kasih senjata terakhir. Minum air seni. Air seni. Air seni sendiri. Air dulu. sendiri. Ya, air seni tapi setutup botol aja, tapi subuh. Begitu saya minum, bismillah, minum, kerontok semua sehatnya. Oh. Jadi ilmu-ilmu itu sebenarnya ilmu kekebalan segala macam, kalau sama air seni kerontok. Oh gitu. Ya, Air seni sendiri ya? iya, tapi yang Ya subuh. masa Yang subuh. Kan ini kan logikanya kan semua itu kan kotor ya kan, dilawan dengan Iya. kotor ya kan. Ya. Pengobatan Cina itu ada yang dari air kencing. Itu udah bisa dinyatakan, nggak bisa di Google kok, cari deh. Itu Vicky Burki. Itu hampir tiap hari minum air seni buat supaya awet muda. Baca ya, saya pernah buka. Ini Vicky Burki itu. Nah, pesenam itu kan. Iya. Nah, sakit mata nih, pakai air seni digini kan. Nah, itu. Tapi itu dilakukan untuk benar-benar sudah nggak ada obat lain. Iya benar. Ini nggak bisa, ya minta sama ya Allah. Saya mohon ini memang kalau menurut ini kan haram, jijik lah katanya kan. Tapi ini udah nggak dapat lagi. Ketika Allah izinkan sembuh. Poci gimana? Ada pertanyaan lagi? Untuk saat ini udah dulu ya. Nanti kita akan lanjut lebih seru lagi di tema yang selanjutnya. Oke, sahabat merinding, itulah obrolan kita dengan Kipram. Wah, menarik. Nah, Kalau ada pertanyaan apa aja sama Kipram, komen ya. Ntar kita jawab. Insya Allah kita jawab. Oke, saya Kun Kun, saya Poci. pamit undur diri.